Oke, halo, perkenalkan, nama saya Indrawan Santo dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang saya buat untuk pengumpulan tugas satu di mata kuliah pemrograman desktop. Oke, jadi kita baca dulu objektifnya. Oke, jadi program ini di tugas kali ini kan diminta bahwa satu adalah membuat sebuah program input menu restoran sederhana di mana kita memanfaatkan tipe data array. Lalu yang kedua, programnya harus bisa membuat pemesanan maksimal 4 menu. Dan lalu yang ketiga adalah menghitung total biaya beserta dengan ada diskon juga di sini. Dan juga pembelian gratis. Oke. Baik, kita langsung saja ke programnya. Jadi programnya ini yang saya buat dengan bahasa pemrograman Java. Saya membuat sebuah kelas namanya menu, di mana menu ini akan menjadi sebuah objek yang mempunyai properti yang nama, kategori, dan harga. Oke, dia juga nanti kelas menu ini kan dipanggil, diinisiat di sebuah kelas yang bernama main. Oke, kita langsung ke alur paling bawah. Jadi, nah ini static void main-nya yang paling pertama kali Java ini dijalankan. Jadi saya memunculkan sebuah printout di terminal, nanti akan selamat datang di restoran Indrawan misalnya. Terus yang kedua, saya memanggil method bernama inisialisasi menu. Lalu kedua, tampilkan menu. Ketiga, terima pesanan. Lalu keempat adalah hitung, cetak, struk, lalu scanner, close. Oh ya, tidak lupa saya juga menggunakan scanner untuk user bisa input pilihan menunya. Baik, lalu kita coba jalankan dulu programnya seperti ini. Java, kita pilih dulu ke Java, kita compile dulu menu Java dan main Java. Oke, setelah di-compile ini akan membuat dua file ya. Nah, jadi ada main class dan menu class ya. Jadi, kita akan jalankan seperti ini, Java main. Oke, ini programnya. Saya coba. Jadi di sini saya menampilkan selamat datang di restoran, lalu daftar menunya, ada kategori makanan dan minuman. Misalnya saya akan memesan sebuah menu nasi goreng misalnya 1, pesanan 1, cuma pesanan misalnya 2, pesanan nomor 2 misalnya saya memesan sebuah minuman jus alpukat, pesanan 1. Nah, lalu saya akan selesai pesannya. Oke, nah seperti ini. Jadi program akan memunculkan struk pembayarannya seperti ini, dimana saya di sini memesan sebuah nasi goreng yaitu 2 dengan total harga dengan harga masing-masing 50.000. Lalu harga masing-masing ini total harga keduanya jadi 50.000. Lalu dengan harga jus alpukat juga 18.000. Di sini total biayanya di penjumlahan dari ketiga item tersebut. Lalu ada pajaknya, kita hitung pajak juga. Lalu biaya pelayanannya yang default 20.000. Dan di sini karena dia pemesanan lebih dari 50.000, dia ada penawaran gratis 1 minuman ya, dikurang 18.000. Oke, baik, jadi minumannya jadi gratis ya. Jadi total bayarnya sekitar 76.000. Nah, saya akan menjelaskan alur programnya seperti ini. Ketika inisiasi menu, di sini saya membuat array ya, dan dia menginisiasikan objek kelas menunya. Misalnya namanya nasi goreng, makanan, juga harganya. Begitupun dengan minuman, misalnya ST, kategorinya minuman, dan di sini harganya saya inputkan itu. Lalu setelah itu, ketika saya menampilkan menu, metode yang dipanggil adalah ini, static void menu. Nah, di sini saya melakukan pengkondisian menggunakan if, karena aturannya tidak boleh memakai loop, jadi kita akan menggunakan if. Di sini saya membaca, misalnya menu pertama, indeks pertama, array kan dimulai dari indeks 0, berarti indeks. Jadi saya membaca di sini indeks pertama, jika array-nya memiliki kategori equal berarti sama dengan makanan, maka di sini ya command line akan memunculkan sebuah format seperti ini. Nah, menu array, begitu pun dengan harganya. Nama menunya, terus harganya. Itu pun dengan pesanan ketiga, dan ini karena
keempat ya, ini indeks 3 itu artinya keempat karena array dimulai dari indeks 0. Oke, dan kita belum menampilkan kategori minumannya 4, 5, 6. Oke, 7. Oke, tampilkan menu. Lalu setelah itu terima pesanan. Ketika terima pesanan ini, scanner sudah mulai menerima input di sini. Scanner ini apa? Scanner ini sebuah utility dari Java sendiri, namanya diimport dari Java gitu scanner. Jadi dia sebuah utilitas untuk sebuah kelas untuk memanggil fungsi di mana kita bisa menerima input dari user di command line seperti itu. Lalu di sini nah, terima pesan ini, di sini saya ada kondisi di mana jika indeks yang diinput adalah 1, lebih dari 1 dan tidak lebih dari 8, artinya jumlah pesanan 1. Begitupun seterusnya. Ini di sini cek ya. Scanner 2, jumlah pesanan 2, menu array. Nah, menu array dikurang 1 ini artinya saya mencari indeks terakhir seperti itu. Oke, pesanan kuantiti 1, kuantitasnya. Lalu selesai, karena di sini batasnya 4 pesanan, jadi hanya 4 pesanan yang ditampilkan. Oke, lalu terima pesanan. Lalu di sini ada hitung cetak struk ya. Nah, di sini hitung cetak struknya untuk pembayaran. Di sini ada total biaya. Saya inisiasikan variabelnya di atas menggunakan double karena dia sebuah nilai dengan koma ya. Lalu di sini ada pengecekan kondisi dengan if, menampilkan pesanan yang pertama dan pesanan yang kedua, ketiga, seterusnya, keempat juga. Oke. Dengan total biaya di sini juga ada penambahan total biaya yang menggunakan operator tambah dan sama dengan gitu. Artinya dia akan menjumlahkan total dari atas sampai bawah ya. Oke, seperti itu. Lalu di sini ada juga hitung pajak ya, hitung pajak layanan. Di sini biaya pajaknya berapa, karena biaya pajaknya di tugas itu sekitar 10% pajaknya. Maka di sini dikalikan dengan 0,10, artinya 10%. Oke, biaya pelayanan di sini konstan ya, double kotak konstan 20.000, dia tidak berubah biaya pelayanannya. Lalu di sini menampilkan pajaknya berapa, biaya pelayanan berapa. Juga di sini akan hitung total diskon dan penawaran minuman. Di sini saya memenuhi tugas untuk yang dimana total biayanya jika lebih dari 100.000, dia akan mendapatkan diskon 10%. Jika dikurang dari 100.000 maka tidak dapat diskon. Lalu yang kedua adalah jika total biaya lebih dari 50.000 maka dicek nih dia ada minuman enggak gitu. Kalau misalnya dia tidak ada minuman, artinya dia tidak dapat minum gratis. Tapi jika dia lebih dari 50.000 dan dia pesan minuman, maka minuman tersebut akan gratis 1 gitu. Pesan kedua, oke. 3 dan di sini juga sama. Ada minuman, pesanan gratis 1. Nah, ini. Lalu di sini ada hitung grand totalnya, ya total biaya pajak, biaya pelayanan, dikurang total diskon dan penawaran minumannya. Ya, total bayar ditampilkan. Maka selesai, programnya selesai sampai situ. Scanner close dan sistem juga menampilkan message terima kasih telah memasak. Begitu teman-teman. Oke, tadi adalah penjelasan terkait program yang saya buat. Sekarang kita coba pembuktiannya. Misalnya kita coba buat namanya manager. Buka programnya. Di sini saya akan mencoba case yang dimana saya tidak mendapatkan diskon sama sekali. Saya hanya memasak satu nasi goreng, jumlah pesanan 1. Ini 0, 0, 0. Oke. Nah, maka seperti ini. Di sini saya tidak mendapatkan diskon apapun ya. Dia hanya ada pajak sekitar 22.500 dan biaya pelayanan yang tetap 20.000. Oke, seperti ini. Oke, kita coba yang case kedua adalah pesan makanan tanpa minuman, di mana diskon mendapatkan 10%. Seperti ini. Java. Ini udah sejalan. Misalnya saya pesan nasi goreng 1, misalnya 5 porsi ya. Dan yang lainnya maka di sini nih ada diskon di sini. Nah, kita sudah mendapatkan diskon ya, sekitar 10% dari total pemesanan, total biaya pemesanan sekitar. Tapi di sini karena saya tidak memesan menu minuman, jadi saya tidak mendapatkan gratis 1 pesanan minuman gratis gitu. Oke. Case kedua, yang case ketiga yaitu saya memesan makanan lebih dari 50.000 dan ada minumannya, di mana nanti akan ada gratis potongan harga minuman 1 gitu. Coba misalnya saya memesan mie ayam, misalnya totalnya sekitar 3 porsi,
lalu saya memesan ST 5, yang nomor 5 berarti, terus misalnya kuantitinya 1, lalu saya es jeruk 1, nomor 4 tidak. Nah, seperti ini. Jadi yang ketiga ini adalah dimana saya memesan 3 makanan dan 2 minuman dia. Nah, dia di sini ada potongan biaya penawaran gratis. Nah, sekitar gratis minumannya ini harusnya. Minuman yang dipotong di mana minuman paling termurah gitu. Di sini ada es teh dan es jeruk. Nah, kan yang termurah adalah harga 8.000, maka yang dipotong adalah 8.000 begitu. Dan kenapa di sini tidak mendapatkan diskon? Karena dia tidak mencapai total 100.000. Di sini total bayar 97.000. Seperti itu, teman-teman. Baik, sekarang kita akan mencoba case yang terakhir adalah kita mendapatkan diskon minuman dan juga diskon persennya. Misalnya saya memesan nasi goreng 5 porsi dan minuman es teh misalnya 5 porsi. Oke, lalu tidak ada minuman yang lain. Jadi di sini saya sudah mendapatkan penawaran minuman gratis. Es tehnya tadi hanya satu ya, minumannya yang di diskon gratis 1. Jadinya dia hanya dipotong 8.000 karena harga minumannya 8.000. Dan di sini saya juga ada potongan diskon sekitar 10% karena dia grand totalnya sudah melebihi dari 100.000. Seperti itu. Total biayanya 100.000. Baik, saya rasa sudah cukup untuk penjelasan aplikasi yang saya buat untuk tugas 1. Terima kasih sudah menyimak penjelasannya. Sampai jumpa. Terima kasih.